Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bertemu di pembelajaran kimia. Untuk pertemuan minggu ini kita masuk ke materi bentuk orbital. Setelah kita kemarin belajar tentang bilangan kuantum ya. Misal seperti subkulit S itu memiliki orbital 1 atau satu ruang. Kemudian untuk subkulit P ada 3 orbital. Di situ ada 3 ruang. Kemudian ada subkulit D itu ada 5 orbital, di situ ada 5 ruang, dan subkulit F nanti memiliki 7 orbital. Nah, apa itu orbital? Orbital itu adalah tempat atau ruang ditemukannya sebaran elektron di situ. Jadi di sini elektron-elektron kan dia sebagai partikel sekaligus gelombang ya. Jadi keberadaannya itu tidak pada satu titik tertentu, tapi kita hanya menduga bahwa elektron tersebut ada dalam ruang tertentu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk orbital. Yang pertama adalah orbital S. Nanti kan ada orbital itu S, P, D, F gitu ya. Orbital S. Orbital S itu berbentuk seperti bola, seperti yang saya tampilkan begini ya. Dia ada 1S, 2S, 3S, sampai 7S. Semakin kulitnya banyak, maka bentuk orbitalnya semakin besar. Artinya ruangan terdapatnya elektron itu semakin luas, semakin besar. Nah, ini orbital S. Kemudian hanya berbentuk seperti bola saja ya kalau orbital S. Kemudian yang kedua adalah orbital P. Nah, orbital P ini nanti ada 3, karena kita kan mengenal bahwa bilangan magnetik dari subkulit P itu adalah -1, 0, dan +1. Berarti di situ ada 3 ruang, yaitu PX, PY, dan PZ. Di sini PX itu menunjukkan bahwa dia ada di sumbu X. Jadi yang harus kalian ketahui adalah bahwa ruang orbital ini orbital ini kalau di P itu bentuknya seperti balon yang terpilin di tengah di sini. Jadi ini kalau dia PX berarti tepat nusuk di sumbu X. Kalau PY berarti tepat nusuk di sumbu Y. Ini jadi balonnya tepat nusuk kayak sate gini ya. Tadi X tepat di sumbu X, Y tepat di sumbu Y, dan PZ berarti tepat di sumbu Z. Nah ini adalah bentukan dari bilangan magnetik pada subkulit P itu kan memenuhi -1, 0, dan +1. Jadi bentuk 3 kotak ini sebenarnya ya dari PX, PY maupun PZ ya. Ini +1 gini ya. Nah, ini harus kalian pahami. Dan balon-balon itu sebenarnya adalah ruangan ditemukannya elektron. Kemudian untuk subkulit atau orbital D di sini berbentuk seperti 2 balon yang terpilin. Ada DXY, DXZ, DYZ, DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Nah, perhatikan bahwa di sini kan ada sebuah ruangan dengan 3 dimensi ya, sehingga ada X, Y, Z begitu. Ketika YZ di sini berarti orbital ini ada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Ini orbitalnya, ini ruangannya. Karena ini seperti kuadran gitu ya, berarti ini ada nanti harus 3 dimensi cara pandangnya. Kemudian ada DXZ, berarti ada di antara sumbu X dan Z. Jadi balonnya itu berada di antaranya X dan Z. Kemudian ada DXY, berarti ada di antara sumbu X dan Y. Nah, ini balonnya ada di antara sumbu X dan Y. Balon inilah tempat ditemukannya elektron. Kemudian kalau ada DZ kuadrat, kalau ada kuadratnya berarti kayak P, tepat menusuk di sumbu Z saja. Kalau ada DX kuadrat, Y kuadrat berarti nanti full nusuk di X dan full nusuk di Y. DX kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini harus kalian pahami. Kalau nggak ada kuadratnya berarti tidak tepat menusuk ya, tapi ada di antara. Kemudian ada orbital F. Kalau orbital F itu sangat kompleks. Nah, ini makanya untuk F itu kalian hanya mengenal saja, tapi untuk S, P, D kalian harus betul-betul paham bahwa D tadi ada 5 bentuk orbital, kemudian ada P ada 3 orbital, dan S itu ada 1 orbital. Nah, ini nanti akan saya bawa kalian ke
gambar virtual gitu ya, biar kalian tahu oh ini sebenarnya lingkaran atau bola terpilih itu apa sih maksudnya. Nah ini akan nanti saya bawa ke bentuk virtualnya. Oke, jika tadi kalian melihat gambar gitu ya dalam bentuk gambar, coba sekarang saya bawa kalian ke ChemApp, ke chemical application gitu ya. Di sini ada dari Stolaf Edu, kalian bisa melihat secara virtual bentuk orbital yang sebenarnya, bukan gambar. Kok tadi kan hanya gambar ya, istilahnya digambarkan seperti itu. Nah ingat di sini kita punya 4 bilangan kuantum. Di sini ada N, L, M gitu ya, ada 3 bilangan kuantum yang mewakili bentuk-bentuk orbital. Misalnya kita mau ngambil di sini adalah N sama dengan berapa? 1, N-nya 1, L-nya 0. Berarti kan di sini kita update orbitalnya, berarti kita berada pada 1s. Nah 1s ini nanti kita bisa lihat di sini. Nah ini berarti gambar dari 1s. Nah perlu kalian tahu bahwa di sini ini kan bentuknya kita punya ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah ini bisa kita perbesar, bisa kita putar. Nah ini berarti lingkaran inilah ruang ditemukannya elektron. Nah kalau S kan tadi bentuknya bulat ya. Nah ini bentuk bulat dari orbital S. Nah kalau kita tambahi N-nya kita tambahi N-nya 2, maka ya bentuknya semakin besar gitu. Nanti kalau N-nya 3, nanti berarti bulatannya juga semakin besar. Nah ini contohnya. Nah ini kalau 2S, ini di sini ada kelihatan. Jadi kalian nanti bisa masuk ke alamat ini ya nanti ya, biar mau ngecek sendiri boleh. Nah bagaimana kalau P? P ingat ya, kalau P itu L-nya sama dengan 1. Nah kita cek L-nya sama dengan 1, update orbitalnya. Nah ini karena kita terpengaruh sekali dengan jaringan. Nah di sini ada PZ. Kalau PZ berarti tepat, ini kayak sate ya, nih kayak sate telur ini ya. Nah tepat nusuk di sumbu Z. Inilah tempat kebolehjadian atau ditemukannya elektron ini di sini. Nah jadi kamu tahu tadi kayak apa sih itu maksudnya balon terpilih. Nah ini sebenarnya ruangannya secara virtual seperti ini kalau kita lihat. Atau misalnya kalau L-nya 1 tapi M-nya -1. Nah ya kita cek lagi update orbitalnya. Kita update orbitalnya, berarti dia adalah PY. Nah PY berarti apa tadi? Kalau PY berarti ya tepat menusuk di sumbu Y. Mana sumbu Y-nya? Kita lihat. Nah ini dia sumbu Y, tepat nusuk di sumbu Y. Jadi ini harus 3 dimensi kamu melihatnya ya. Nah biru merah ini tempat ditemukannya elektron, PY. Nah kalau M-nya sama dengan 1, tidak 0, tidak -1, kita update lagi orbitalnya, berarti nanti harusnya adalah PX. Nah ini gambar PX, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Inilah tempat ditemukannya elektron. Jadi orbital S tadi seperti lingkaran bulat gitu. Kalau orbital P itu seperti tusukan sate. PX, PY, PZ, ada 3 bentuk orbital. Nah gimana kalau sekarang kita ke kulit ketiga, kita akan ketemu ya, ini kulit ketiga, kita akan ketemu dengan nilai L sama dengan 2, berarti adalah subkulit D. Subkulit D. Nah kita update orbitalnya. Nah ini dia DXZ ya, DXZ di antara X dan Z. Nah ini kita lihatnya begini, DXZ berarti di antara X dan Z. Ini X, yang biru adalah Z. Jadi ini bola-bola ini di antara sumbu X dan Z. Kita rubah lagi di sini. Misalnya M-nya 2. Kita update. Ternyata kalau M-nya 2 itu adalah X kuadrat Y kuadrat. Kalau ada kuadratnya berarti tepat menusuk di sumbu X dan tepat menusuk di sumbu Y. Perhatikan gambarnya. Nah, tepat menusuk di sumbu X dan tepat menusuk di sumbu Y. Ya. Bagaimana dengan nilai M sama dengan 0? Kita cek, ini M sama dengan 0, kita update. Oh ternyata ketika M nya sama dengan 0 itu maksudnya adalah DZ kuadrat. Nih seperti ada donatnya di tengah, dan yang 2 tepat menusuk di sumbu Z. Kita perkecil biar kelihatan. Nah ini yang biru kan sumbu Z. Nah ini, jadi gambarnya seperti yang ada di sebelumnya ya. Kemudian yang di M sama dengan -1, kita update orbitalnya. Oh ternyata
DYZ, berarti ada di antara sumbu Y dan Z. Ini Z, ini Y, ini X nya ke depan ini ya. Nah tuh, jadi kalian bisa lihat secara virtual. Nanti coba masuk sendiri ke sini alamat ini ya. Dan ketika M sama dengan min 2, kita update juga DXY, berarti antara X dan Y. Mana X, mana Y, kita cari. Oh iya, ada di antara X dan Y ini. Nah inilah secara virtual ruang-ruang sehingga kalian memahami. Kalau untuk F bagaimana Bu? F tadi terlalu kompleks. Saya kasih contoh satu saja ya. Di kulit keempat kita lihat L sama dengan 3, maka kita update orbitalnya. Ini salah satu contoh subkulit F, sangat kompleks, seperti ada 3 balon yang terpilih. Nah ini yang menyebabkan kalian nanti kesulitan, sehingga untuk pembelajaran subkulit kalau di SMA sementara hanya sampai subkulit D dulu ya, tolong dipahami silahkan. Subkulit itu ada SPD, kemudian orbitalnya, orbital S ada 1, orbital P ada 3, dan orbital D ada 5. Masing-masing untuk P adalah PX, PY, PZ. Untuk D itu ada DXY, DXZ, DYZ, DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Itu yang harus kalian pahami. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.